Kalau misalnya teman-teman ngelakuin jualan online, apalagi jualannya datangin trafficnya pakai iklan berbayar, kayak misalnya Meta Ads atau Google Ads, penting banget yang namanya teman-teman pakai sales page. Walaupun sebenarnya nggak pakai sales page pun, teman-teman masih tetap bisa beriklan secara normal. Tetapi ada beberapa kelebihan ketika misalnya teman-teman melakukan iklan berbayar untuk datangin traffic dan menggunakan sales page. Beberapa kelebihannya seperti teman-teman bisa dapetin traffic yang lebih terfilter lah. Karena orang itu akan ketika datang dan membaca sales page, mungkin mereka akan terfilter mana yang benar-benar butuh dan mana yang nggak butuh sama sekali. Data yang teman-teman bisa dapat itu kayak berapa orang yang udah sampai di landing page teman-teman, atau mungkin dari misalnya orang yang mencet iklan sampai ke landing page teman-teman itu berapa yang berhasil terkonversi. Nah, nanti itu bisa jual datanya, dan data tersebut penting banget ketika proses improvement teman-teman. Kalau misalnya nanti tidak sesuai dengan standar atau KPI yang mungkin teman-teman udah buat, nah nanti tuh kita bisa nge-track nih apa yang salah atau apa yang kurang dari sales page atau mungkin dari funneling yang teman-teman buat. Dan buat sales page ini sebenarnya nggak susah-susah banget, karena ya menurut saya sudah banyak lah tutorial-tutorial yang ngajarin gimana cara bikin sales page. Tapi ini saya mau ceritain sedikit tentang gimana kalau misalnya saya bikin sales page. Jadi teman-teman tinggal lihat aja, tinggal ngikutin apa yang mungkin di video ini saya sampaikan. Nanti selanjutnya bisa teman-teman sesuaikan dengan produk yang teman-teman jual. Oke, masuk ke topik bahasan pertama, yaitu panjang pendeknya sales page. Karena tiap produk ini punya karakter dan marketnya masing-masing. Kita nggak bisa nih yang namanya nyamain satu produk dengan produk yang lainnya, atau bahkan satu market dengan market lainnya. Ini berpengaruh banget ketika misalnya teman-teman bikin produk A dan produk B, pasti jenis atau mungkin panjang dari sales page-nya akan berbeda. Jadi langkah pertama yang teman-teman harus lakukan adalah teman-teman harus mengenali siapa target market teman-teman dan produk apa yang teman-teman jual. Kalau misalnya produk teman-teman yang jual kategorinya adalah kategori fashion, mungkin sales page yang dibuat nggak mesti panjang-panjang banget. Tapi kalau misalnya teman-teman ngejual produk misalnya kelas, atau mungkin skincare, atau mungkin kira-kira produk yang butuh penjelasan lebih banyak, maka ya mungkin sales page yang teman-teman buat akan jadi sedikit lebih panjang daripada produk yang kategori fashion tadi. Masuk ke topik bahasan kedua, yaitu 4 bagian utama sales page. Perlu saya disclaimer nih dari awal, ketika misalnya teman-teman bikin sales page untuk produk teman-teman sendiri, pasti tiap orang punya preferensi atau gayanya masing-masing. Jadi kalau misalnya punya saya beda dengan orang lain, ya itu memang beda. Cuman mungkin punya satu benang merah atau satu yang masih sama atau yang masih kemiripan. Mungkin yang masih sama adalah gimana kita semua melakukan atau menggunakan sales page dengan menggunakan framework AIDCA. IDCA. A untuk attention, I untuk interest, D untuk desire, C untuk conviction, dan A untuk action. Di video kali ini saya nggak jelasin secara detail tentang AIDCA yang tadi, tapi di video kali ini saya akan memasukkan unsur AIDCA itu di setiap bagian utama yang ada di dalam sales page. Ada 4 bagian utama yang ada pada sebuah sales page. Yang pertama ada above the fold, yang kedua ada lead, yang ketiga ada body, yang keempat ada offer. Kita cerita dulu yang bagian pertama, yaitu above the fold. Bagian ini adalah bagian untuk menarik perhatian atau attention, di mana ketika misalnya orang yang melihat iklan teman-teman, terus klik iklan tersebut, maka halaman sales page pertama yang mungkin mereka akan lihat adalah above the fold itu. Pastikan untuk teman-teman bikin above the fold ini semenarik mungkin dan sepenasaran mungkin, sehingga orang yang membaca atau mungkin orang yang datang akan penasaran untuk scroll lagi ke bawahnya. Bagian dari above the fold ini biasanya ada headline, ada sub-headline, ada hero image, dan call to action. Masuk ke bagian kedua, yaitu lead, di mana bagian ini adalah bagian untuk membuat orang tertarik dengan apa yang mungkin teman-teman tawarkan. Biasanya di bagian ini, yaitu teman-teman berusaha untuk membangun satu kedekatan emosional dengan calon customer yang datang. Bagian dari lead ini, yaitu ada building rapport dan deskripsi produk. Masuk ke bagian yang ketiga, yaitu body. Ketika orang yang membaca sales page teman-teman udah tertarik dan merasa punya kedekatan emosional setelah membaca bagian sebelumnya, di bagian ini adalah bagian di mana teman-teman harus meyakinkan orang-orang yang datang supaya memilih dan yakin untuk menggunakan produk teman-teman. Bagian-bagian yang ada dalam part ini yaitu ada fitur, ada benefit, ada alasan kenapa harus membeli produk ini di tempat teman-teman, dan ada testimoni dari customer-customer sebelumnya. Lalu setelah mereka merasa yakin dengan apa yang teman-teman tawarkan, produk yang teman-teman siapkan, dan mungkin manfaat yang mungkin mereka akan rasakan, maka mereka akan lanjut ke fase berikutnya di mana mereka mungkin sudah siap untuk membeli atau mendapatkan produk yang teman-teman tawarkan. Masuk ke bagian 4, yaitu offer. Ketika orang yang udah di fase ini, pastikan teman-teman untuk menggerakkan mereka menuju ke funnel berikutnya.
Kalau misalnya modelnya ada toko online, pastikan untuk mengarahkan mereka untuk mengisi data pemesanan dan data diri mereka. Kalau misalnya funnelingnya adalah WhatsApp, berarti teman-teman arahkan untuk mereka yang udah ada di bagian offer ini, teman-teman arahkan untuk klik tombolnya supaya bisa terhubung ke WhatsApp admin teman-teman. Di bagian offer ini ada beberapa elemen yang teman-teman bisa cantumkan. Ada harga, di mana ini adalah harga dari produk yang teman-teman jual. Mau itu penawaran beli satu atau penawaran beli dua atau mungkin ada diskon atau macam-macam, teman-teman bisa cantumkan di bagian harga ini. Lalu ada bonus, teman-teman bisa juga kalau misalnya emang mau ngasih bonus ke calon customer teman-teman, di mana bonus ini bisa jadi salah satu pengungkit konversi. Bikin orang yang ketika ngeliat bonus ini jadi pengen cepat-cepat check out. Lalu selanjutnya ada garansi. Nah, di sini teman-teman bisa nih untuk memberikan garansi kepada calon customer supaya calon customer ini nggak ragu-ragu ketika misalnya mungkin nanti barang yang nyampe ternyata rusak atau mungkin ketuker dengan pengiriman orang lain atau gimana. Nah, teman-teman bisa nih kasih garansi ke mereka supaya mereka juga nggak ragu untuk closing, nggak ragu untuk check out, dan bisa meningkatkan konversi dari teman-teman. Itu adalah 4 elemen utama yang ada di dalam sales page yang biasa saya buat. Kalau misalnya teman-teman mau lebih detailnya, saya udah buatkan format proven struktur sales page untuk toko online berbentuk PDF. Jadi teman-teman bisa baca dan bisa lihat yang lebih detail lagi. Di situ juga saya kasih beberapa contoh, jadi teman-teman bisa lihat sendiri dan mungkin bisa ya meniru apa yang mungkin saya udah buat. Hal yang terpenting ketika teman-teman membuat sales page, yaitu pastikan teman-teman berkreasi sesuai dengan kreativitas teman-teman sendiri. Jangan kaku, jangan terpaku terhadap contoh yang saya berikan atau mungkin yang teman-teman lihat di luar sana. Sesuaikan dengan produk dan market yang teman-teman sasar. Kalau misalnya teman-teman pakai iklan berbayar untuk mendatangkan traffic ke landing page teman-teman, pastikan untuk teman-teman punya KPI terlebih dahulu. Supaya ketika misalnya teman-teman udah running iklan, teman-teman bisa tahu nih performa landing page teman-teman tuh gimana. Apakah sudah bagus, lebih dari KPI, atau mungkin minim, kurang dari KPI, atau gimana. Supaya nanti teman-teman bisa mengimprove lebih baik karena membacanya dengan data. Terkhusus untuk produk direct to customer, yang teman-teman jual produk itu secara langsung ke konsumen, struktur sales page-nya biasanya lebih simple atau bahkan lebih singkat. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat di contoh yang saya berikan. Yang penting teman-teman jangan lupa untuk tes dan ukur dari setiap pekerjaan yang teman-teman lakukan. Mungkin segitu dulu video kali ini. Kalau misalnya teman-teman punya pendapat atau mungkin punya pertanyaan, boleh teman-teman tulis di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya teman-teman punya ide atau saran konten apa yang mungkin teman-teman mau lihat atau mau tonton yang berhubungan dengan digital marketing dan copywriting, teman-teman bisa juga tulis di kolom komentar pengen saya ngebahas apa. Nanti kalau misalnya saya emang bisa untuk ngebahasnya, saya akan coba bahas. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau misalnya teman-teman mau bantu channel ini lebih berkembang lagi, boleh klik tombol like dan share-nya. Bagikan ke teman-teman yang mungkin butuh untuk nonton video ini. Kalaupun misalnya nggak suka dengan video ini pun bisa dislike aja, nggak apa-apa. Kalau misalnya teman-teman juga mau subscribe, silahkan subscribe. Kalau udah subscribe, boleh klik tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan notifikasi dari video saya selanjutnya. Segitu dulu video dari saya, semoga bisa membantu dan bermanfaat buat teman-teman. See you di next video.